Hari Shalom 27 Februari Gereja Esa Indonesia hari ulang tahun yang ke-28. Secara usia gereja ini sudah cukup dewasa ya. Nah saudara, kita akan melihat bahwa gereja ini telah dipanggil Tuhan untuk menjadi sarana kepanjangan tangan Allah di tengah bumi ini. Dan tema yang kami berikan untuk ulang tahun ini adalah tangan kasih Bapa dalam sejarah Gesindo. Tangan kasih Bapa juga pasti akan menyertai, dan selalu ada di dalam sejarah hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar saudara-saudara tentang tangan kasih Bapa dalam sejarah Gesindo. Kita lihat dulu di dalam Yeremia pasal yang ke-29, satu ayat yang tidak asing, 2-3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dicintai Tuhan, tangan kasih Bapa di dalam sejarah Gesindo. Gereja Esa Indonesia, saudara, punya sebuah dasar hukum pelayanan, yaitu rekomendasi SK Dirjen Bimas Kristen nomor 217, saudara, diterbitkan tahun 88. Sejarah Gereja Esa Indonesia itu berangkat dari Gereja Sidang Tuhan, atau nomor 217 itu tahun 88. Tapi organisasi Gesindo baru dibentuk pada 1997. Jadi bulan kemarin Februari tanggal 27 berusia 28 tahun. Nah, itu sedikit tentang sejarah, saya tidak perlu membahas lebih jauh. Jadi landasan pertama dalam khotbah ini melihat sedikit tentang, menengok sedikit tentang sejarah Gereja Esa Indonesia. Kemudian gereja ini dicatatkan, notariskan oleh Pendeta Wenan Martin Lufra dan beberapa pendiri. Nah, saudara, dari tahun 97 lalu dia berjalan sampai sekarang. Nah, berjalan sampai sekarang memang disadari bahwa gereja ini, sinode ini, para pendiri tidak terlalu fokus kepada pengembangan organisasi. Contohnya, kalau saudara ditanyai orang, "Bu, gerejanya apa?" Lalu saudara bilang, Gesindo. Gesindo itu apa, saudara? Pemimpin-pemimpin awal kurang fokus untuk pengembangan sinode atau pengembangan organisasi. Mereka memang banyak memenangkan jiwa, tapi tidak ada semacam program church planting. Church planting itu adalah penanaman gereja baru. Jadi tidak fokus ke sana pengembangan gereja. Sehingga memang secara pemenangan jiwa, banyak jiwa yang dimenangkan, tapi di daerah situ misalkan tidak ada gereja sinode awal, atau tidak ada embrio gereja sinode, sehingga orang-orang yang sudah dimenangkan ini pergi atau beribadah di sinode atau gereja lain. Maka itu adalah salah satu alasan gereja ini masih kecil. Ya, salah satu alasan gereja ini belum terlalu dikenal karena tidak ada pengembangan. Nah, saudara, kita sampai kepada era sekarang, era tahun 2024 sampai 2029. Ini pengurus sinode Gereja Indonesia. Saya perkenalkan ketua sinode bernama Pastor Martinus Antoni, ada di pusat yang sekarang di Sorong, Papua Barat Daya. Saya sendiri sebagai sekretaris jenderal atau sekretaris umum, lalu ada Pastor Domingus Wakarno sebagai ketua harian, gitu ya, seperti wakilnya ketua umum begitu. Lalu ada bendahara umum di Jayapura. Nah, saudara, kami sedang menggenjot kembali, kami sedang membuat banyak administrasi yang sudah kami siapkan untuk memajukan gereja ini. Dan juga departemen-departemen sudah ditumbuhkan, sudah diatur. Ada yang menduduki departemen teologi dan pengajaran, ada yang menduduki departemen PI dan misi, ada yang menduduki departemen pemuda dan anak, ada yang kaum ibu, kaum bapak, dan banyak departemen luar negeri, saudara. Dan itu kami sudah rancang semuanya, sudah taruh orang-orangnya. Masih ada beberapa yang kosong, tapi artinya sebuah langkah baik sudah kami ambil, sebuah langkah awal baik sudah kami buat, ketimbang pada generasi pemimpin yang sebelumnya ini tidak terlihat sama sekali. Jadi saudara, ini kita mulai adakan, dan saya khotbah hari ini tema nasional dalam rangka ulang tahun, yaitu tangan kasih Bapa dalam sejarah Gesindo. Nah, saudara, mari kita lihat ada ayat yang kita sudah baca. Ini pendahuluan pertama tentang sekilas sejarah histori tentang lahirnya Gereja Esa Indonesia. Nah, ayat ini sangat luar biasa, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan.
Rancangan apa itu? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sasaran Tuhan adalah memberikan kepada kita hari depan yang baik. Sasaran Tuhan, program Tuhan adalah memberikan hari depan yang luar biasa. Dan dalam konteks ulang tahun gereja, saya percaya rencana Tuhan melalui Gereja Indonesia itu hari depan yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan yang sudah memulai perkara ini, gereja ini, yang sangat luar biasa. Pendiri yaitu Pak Wenan Martin Ganufna, kecerdasannya luar biasa. Dia mengatur ADRT yang hebat. Kalau saya melihat Gereja Indonesia dalam konteks ADRT, saya di beberapa organisasi sudah melihat ADRT dari sinode-sinode yang lain. Tapi bukan fanatik sih, tapi saya dengan akal sehat, dengan kemampuan akademi saya bisa menilai ADRT ke sinode ini luar biasa, saudara. Saya di sinode-sinode yang sebelumnya, beberapa sinode. Saudara bayangkan, kalau ada seorang hamba Tuhan, pengerja yang mau buka cabang, birokrasi internalnya soroh setengah mati, saudara. Ini dia harus survei ini, survei itu. Kalau dikasih nama cepat, kamu ada lahan nggak? Ayo bangun gereja, ayo. Kalau sudah cukup kedewasaan, kita habiskan jadi evangelis, habiskan jadi pastor. Tanpa, kalau pastor tidak harus melalui PDP, PDM, dan PDT. Langsung. Kenapa? Satu alasannya, Alkitab tidak memberikan jenjang itu. Kalau belum pada level pastor, dia masih ada di level pengerja, dia kasih evangelis, kasih diaken, kasih yang lain. Begitu dia masuk ke jenjang kependetaan, nggak ada pendeta pembantu, nggak ada pendeta muda dan pendeta penuh, langsung pastor. Itu pastor itu waktu Tuhan memilih mereka dan Tuhan mengutus, kamu menjadi gembalakanlah domba-dombaku, ya kan, gembalakan domba-dombaku. Mereka sebagai pastor penuh, pastor sebagai seorang gembala. Pastor itu sebagai gembala, saudara. Jadi saudara, tidak ada jenjang seperti itu. Makanya saya bilang ada banyak lagi yang sering kali saya sampaikan tentang keunikan dari Gereja Indonesia. Itu luar biasa, saudara. Ini pertama. Nah, mari kita melihat rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam Gereja Indonesia. Saudara-saudara, gereja ini dipanggil, gereja ini dipilih Tuhan, gereja ini dimurnikan Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Sedikit lagi, bahwa gereja ini dibentuk oleh perjuangan yang sangat luar biasa, saudara. Gereja ini dibentuk, sinode Gereja Indonesia dibentuk dengan perjuangan yang dahsyat. Saudara, ada korban fisik dari pendirinya. Maka saudara lihat ada hal yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat seperti itu, apakah rancangan Tuhan itu rancangan kecelakaan dalam sejarah Gesindo? Apakah itu adalah rancangan kecelakaan? Ada banyak pendiri yang disiksa, yang mengorbankan darah, air mata. Apakah rancangan Tuhan adalah rancangan kecelakaan? Kita percaya bahwa tidak, saudara. Kita percaya bahwa tidak. Karena tujuannya memberi kita hari depan yang penuh harapan. Ya kan? Mungkin saudara, ini dalam konteks gereja. Kalau kita konversi, kita alihkan dalam konteks pribadi, maka ada banyak penderitaan-penderitaan karena iman yang kita lewati. Ada banyak masalah-masalah yang kita tidak setuju dengan proyek Tuhan. Ya, yang kita tidak mau, saudara, ini terjadi. Ada banyak hinaan-hinaan, ada banyak penderitaan yang harus kita alami dalam hidup kita. Tapi saudara-saudara, apakah Tuhan itu jahat? Kita selalu punya ayat ini, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas kita. Haleluya. Nah, saudara, ini yang pertama sedikit tentang sejarah Gesindo. Nah, saudara, yang kedua, kita akan melihat. Yang kedua, mengapa kita harus percaya bahwa Allah itu Allah yang tidak pernah merancangkan kejahatan? Ini kan harus, saudara. Apa dasarnya aku percaya? Apa dasarnya ketika aku dihina orang? Apa dasarnya ketika aku gak punya apa-apa? Apa dasarnya ketika aku dalam keadaan malang? Apa dasarnya ketika aku tidak berpengharapan hari ini? Tapi aku harus percaya bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan, namun rancangan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Allah itu sumber damai sejahtera. Haleluya. Allah itu sumber damai sejahtera. Saudara, karena Allah sumber damai sejahtera, dia nggak mungkin mengeluarkan sesuatu yang bukan yang sejahtera. Karena Allah itu sumber damai sejahtera, nggak mungkin dia memproduksi yang tidak sejahtera.
Karena Allah itu sumber damai sejahtera, gak mungkin ada hasil yang dikeluarkan, hasil-hasil yang tidak ada unsur sejahteranya, saudara-saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, karena Allah tidak pernah mau membohongi kita, atau Allah itu Allah yang konsisten. Coba katakan konsisten, 2, 3. Konsisten. Nah, kalau ayat ini dikeluarkan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dia ngomong pada waktu zaman perjanjian lama, Nabi Yeremia dikasih tahu kepada untuk orang Israel, saudara-saudara. Maka dia akan konsisten sampai hari ini. Yang kita kenal di dalam nama Yesus Tuhan, itu dia tidak pernah berubah dari setiap firman yang dikeluarkan. Ya kan? Allah bukanlah manusia biasa. Allah bukanlah manusia yang seperti kita, yang hari ini, detik ini kita ngomong A, detik berikut sudah berubah menjadi Z. Hari ini kita melihat bahwa manusia biasa ngomong hari ini A, besok jadi lain. Politisi misalkan, saat kampanye itu menyerukan sebuah seperti kebenaran yang luar biasa, menarik simpatik dari seluruh masyarakat. Kalau saya terpilih, saya akan begini-begini, mensejahterakan rakyat. Saya akan begini dan begitu, saudara. Saat ini terbongkar semuanya. Kalau kebenaran yang tulis, saya ngomong, perjanjian lama Yeremia sudah menuliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan sejahtera, bukan kecelakaan, yang memberikan hari depan penuh harapan. Itu firman Tuhan. Dia bukan pejabat negara yang pandai hari ini ngomong A, besok ngomong B. Dia Allah yang konsisten terhadap janjinya. Haleluya. Dia Allah yang konsisten terhadap firman yang disampaikan. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita harus percaya kepadanya, karena dia Allah yang tidak pernah berdosa, karena sifatnya adalah sifat yang paten, sifatnya adalah sifat yang tidak pernah berubah, sifat keilahian yang tidak pernah berubah. Kalau sifat manusia, sifat baik itu adalah sifat pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita bisa punya kebaikan karena kebaikan adalah sifat Allah yang ditransformasikan ke dalam diri kita. Jadi kita bukan sumber kebaikan, tapi kita bisa memancarkan kebaikan dari sumbernya. Dan sumbernya itu Yesus tidak akan pernah kering dengan sebuah kebaikan. Saudara, jadi ini yang kedua, saudara. Yang pertama adalah sejarah di sini. Yang kedua, alasan mengapa saya harus percaya pada Tuhan, bahwa Dia tidak pernah berdosa. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, saudara, kita akan melihat yang terakhir adalah fakta yang kita hadapi. Fakta yang kita hadapi, bahwa memang Allah tidak pernah berdosa. Saudara, bangsa Israel, jadi faktanya begini, mengapa kita lihat bahwa janji ini dengan satu dasar bahwa kita harus yakin, tapi kenapa kita ada di padang gurun, saudara? Mengapa kadang ada saat-saat tertentu dalam sebuah siaran, dia berkata siaran tentang titik nol dalam kehidupan, bahwa kadang-kadang kita di bawah Tuhan, berada di dalam titik nol, artinya tidak ada harapan sama sekali. Kita nggak punya harapan sama sekali, sepertinya kita hidup sendiri. Nah, saudara, mengapa masalah-masalah itu terjadi atas hidup kita? Yang pertama, saudara, adalah bisa jadi karena kesalahan kita. Bilang kesalahan kita, 2, 3, kesalahan kita. Ya kan? Tuhan, engkau akan jaga apa yang aku makan, bahkan firman bilang minum racun maut pun tidak akan mati. Kenapa hari ini aku bermasalah dengan lambungku? Ya, mungkin kesalahan kita pertama. Kita nggak menjaga, kita nggak ikut menjaga. Jadi dalam hal ini jangan menyalahkan Tuhan, tapi evaluasi, kenapa lambungku bermasalah hari ini? Mungkin yang lalu kita tidak merawat, disuruh makan kok angele setengah mati. Nah, kalau kita sudah bermasalah dengan permasalahan lambung misalkan, contoh, bukan rancangan Tuhan yang jahat. Kita harus melihat masalah apa yang kita lakukan. Kita punya kesalahan apa yang kita kerjakan. Orang banyak di usia tua, mereka punya masalah dengan jantung, punya masalah dengan pernafasan. Coba lihat, minta ampun, jangan salahkan Tuhan, karena dulu rokoknya luar biasa, saudara. Iya kan? Zaman dahulu gaya, udah pakai motor, wow, rokok, wis, udah dadanya kayak papan tulis, maksudnya tipis dadanya, rokokan lagi.
Mari apa yang kita lihat, kita mengintrospeksi apa yang terjadi dari sisi Tuhan dengan sisi kita. Kalau ada masalah sekarang, bukan rancangan Tuhan yang jahat, tetapi adalah kesalahan kita. Nah, namun dalam rancangan kesalahan kita itu, tetap ayat ini berlaku bahwa Tuhan ingin memberikan masa depan yang penuh harapan. Nah, saudara, saya ingat ada cerita dulu ya. Dulu zaman kerajaan ada seorang raja yang suka berburu. Kalau saya kecil juga saya suka berburu. Saudara, di kampung itu suka berburu. Nah, raja ini mengajak seorang pegawai istananya yang memang dia menilai bahwa pegawainya ini baik dan suka memberikan masukan. Dia bilang, siapkan perlengkapan, kita besok akan berangkat untuk berburu beberapa hari di hutan. Dan dia bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyertai. Tuhan menyertai kita, kita pergi pulang dengan selamat. Ini perkataan iman. Lalu baginda raja ngomong, ya moga-moga Tuhan menyertai, karena dia orang yang tidak beriman. Sampai di hutan, saudara-saudara, ada seekor singa yang menyerang mereka dan mereka melawan. Raja ini tentu bahwa dia adalah orang yang pintar juga dalam memainkan senapan. Dia udah berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk mengelak, untuk melawan singa itu, untuk membunuh. Dia menembak tapi nggak kena. Singa datang mencakar dia dan menggigit, saudara. Jari kelingkingnya putus, gak ada. Seret. Lalu pegawai ini menumbat dia. Lalu singa itu, singkat cerita, tewas. Tapi jarinya hilang, baginda. Bagindanya marah-marah. Dia bilang, kau bilang Tuhan menyertai kita. Ini hasilnya, Tuhan menyertai kita. Tuhan punya maksud baik apa di ini? Dia selalu bilang, baginda, tenang. Tuhan punya rencana yang indah atas dirimu. Ini rencana indah. Sudah putus. Ada di dalam mulutnya singa itu loh, jariku. Udah biar aja. Ini rencana indah, saudara. Kenyataannya putus jarinya. Itu rencana indah atau rencana jahat, saudara? Lalu dia pulang. Mereka berdua pulang. Baginda ini dalam keadaan marah besar. Ayo pulang. Sampai di sana, dia ngomong sama petinggi sana. Mari, tolong ikat pelayan ini, masukkan di penjara. Saya geram, dia fitnah, dia bohong. Masa Tuhan menyertai, jariku hilang satu. Terus gayanya gini, pasti Tuhan punya maksud yang terindah. Udah hilang satu, coba kalau jarimu yang hilang, bisa kamu ngomong terima kasih Tuhan untuk jari yang kurang satu. Lalu mereka masukkan tuh si pelayan tuh ke rumah, ke tahanan. Saudara, lalu dia sampai di sana, dia ngomong, terima kasih, semua Tuhan punya rancangan yang terbaik. Mereka bingung. Lalu baginda dalam beberapa hari udah terobati, udah bagus. Dia ajak pegawai yang lain, dia ajak pengawal, ayo mari kita ke sana. Mereka bilang, nggak mau Pak, ada singa nanti bahaya. Kamu penakut, Tris. Dia berangkat sendiri, saudara. Sampai di hutan, lebih jauh dia sendiri. Karena orang doyan berburu, dia ditangkap oleh primitif. Dia ditangkap oleh orang-orang di hutan, orang pemakan manusia. Mereka lalu mempersembahkan dia kepada dewanya. Mereka telanjangi dia, saudara. Lalu ada syarat seperti zaman perjanjian lama dulu. Korban yang dikorbankan harus tidak bercacat. Maka mereka mulai uji dia, mereka tes dia, mereka lihat dia, mereka telanjangi dia untuk melihat apakah ada cacat. Sampai di tangan mereka bilang, ya ampun, afkir, kasih deki. Kalau kita paksa mempersembahkan korban afkiran, dewa marah besar. Lepas wis, lepas dia. Bingung dia nih sang raja. Lepaskan, bahasanya kan gak ada sih. Bahasa bukan semua, iya. Lepas, saudara. Pulanglah dia ke istananya. Lalu dia panggil. Dia bilang, kenapa mereka sampai di tangan saya jari putus itu langsung gak jadi? Kok semua jadi baik? Mereka jadi kaitan karpet, saya dilepas, ditendang-tendang, suruh pulang. Wah, dia ingat, iya, panggil. Lalu datanglah pengawal itu, datanglah yang dimasukkan penjara. Dia bilang, terima kasih ya, apa yang kamu bilang memang benar-benar Tuhan punya rencana indah. Coba kalau tanganku utuh, aku nggak pulang, jadi korban, Untung jarinya nggak ada satu. Jadi saya dianggap afkir, tidak layak jadi korban. Oh iya.
oh ya, saya minta maaf ya, saya udah masukkan kamu ke penjara. Waduh, saya minta maaf, ini saya terlalu ego, saya terlalu emosi. Dia bilang, loh, ini rencana Tuhan Pak, saya dipenjarakan. Coba kalau saya nggak dipenjarakan, kan pasti saya dampingi Bapak. Aku normal, yo aku yang disikat, aku yang dipersembahkan. Aku nggak ada yang putul kabeh, wis. Jadi terima kasih udah lebokno aku di penjara gak silo melo. Terima kasih Baginda. Ini rencana Tuhan, semua indah, haleluya. Tadi dia bilang ya memang. Akhirnya dia mengerti rencana Tuhan. Nah, saudara kira-kira seperti itu. Hari ini kalau kita mengalami sesuatu, satu, introspeksi diri. Yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta, bahwa Tuhan punya rencana indah. Waktu itu dia mengalami problem, masalah gara-gara jarinya, tapi dia akan melihat rencana indah. Kan di sini bilang hari depan yang penuh harapan. Bukan sekarang, tapi hari depan, besok kita akan melihat. Jadi penderitaan hari ini akan membuat kita tahu rancangan Tuhan di hari yang akan datang. Penderitaan yang kita alami hari ini asal tidak bersungut-sungut saja, sesuai dengan pengawal tadi, selalu dia ngomong pasti Tuhan punya maksud baik, pasti punya Tuhan maksud baik, dan dia melihat maksud Tuhan itu luar biasa. Nah, saudara, hari ini Gereja ASA Indonesia juga dalam sejarah perjalanan hidupnya, dalam sejarah perjalanan sampai hari ini, bukan tanpa masalah, tapi kita melihat terus hari depan yang penuh harapan. Saya menjadi yakin dan percaya bahwa ke depan Tuhan memakai Gereja ASA Indonesia, organisasi ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya juga, saudara, hari ini kita semua yang hadir, kita akan pulang melihat bahwa Tuhan Allah yang luar biasa, tidak pernah berdosa. Amin. Hari ini saudara punya kekurangan apa? Ayo bahas sama Tuhan. Tuhan, jangan ini seperti ini. Kok aku seperti dibiarkan? Wis, gak usah khawatir. Tuhan pasti punya maksud yang indah. Tuhan pasti punya maksud yang baik. Kalau kita di PHK pun, saudara-saudara, artinya Tuhan ingin kasih kita pekerjaan yang lebih layak. Kalau kita mengalami masalah-masalah yang terjadi, artinya Tuhan kasih sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Yang penting kita pegang bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saya tutup dengan sebuah kisah, saudara, satu kisah lagi. Saudara, ada seorang anak muda yang dia mengajak temannya. Ini kisah di pantai. Kalau tadi di hutan, mereka berpetualang. Ayo kita pakai perahu. Nah, saudara, mereka ngelaut. Lalu tiba-tiba datang ombak yang sangat besar. Ombak itu menghantam mereka. Ombak itu lalu kapal mereka tenggelam, saudara. Mereka tenggelam. Kapalnya nggak bisa diselamatkan. Mereka berenang masing-masing mencari keselamatan sendiri. Nah, anak muda ini dia bertahan di sebuah benda terapung. Nah, sudah dia bertahan di situ, dia diam saja. Ya sudah, di situ pasrah di situ, jangan bergerak kemana-mana. Akhirnya saudara, dia yang selamat, yang lain entah kemana. Cerita itu tidak membicarakan temannya yang lain, karena hilang semua mereka. Tapi anak ini kemudian dibawa oleh ombak, terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak ada penghuni, kosong, saudara. Nah, saudara, dia masuk di sana, lolak-lolak, saudara, nggak ada orang. Dia panggil, help me, help me, help me, nggak ada yang jawab. Malah burung-burung yang udah. Hari pertama dia berinteraksi dengan alam dan lingkungan barunya. Dia berinteraksi, dia mulai penyesuaian diri. Apa yang dia bisa makan? Dia bisa makan buah-buahan yang dia temuin. Dia bisa makan daun-daunan. Ya begitulah. Dan lama-lama dia terbiasa dengan lingkungan itu. Dia tinggal sudah beberapa lama, tidak diceritakan berapa bulan dia di situ. Tapi dia sudah sangat betah. Dia sudah cukup cocok dengan lingkungan itu. Tapi dia tetap kangen untuk pulang. Dia udah seperti Tarsan. Dia punya antibodi sudah cukup kuat dengan lingkungan. Setiap hari dia siapkan barang-barang yang untuk api pada malam hari. Dan dia udah siapkan batu, digosek-gesek, keluar bunga api gitu ya. Jadi dia buat api setiap malam. Dia tidur dengan dihangatkan karena di sana dingin dan banyak nyamuk. Nah, saudara-saudara, dia sudah cukup cocok dengan lingkungan alam walaupun hidup sendiri. Kemudian suatu saat seperti dia bermimpi, tapi itu rupanya sebuah kenyataan, saudara, bahwa dia merasa panas sekali dan dia terbangun. Dan secara spontan dia lari keluar. Dia lihat bahwa gubuknya itu sudah terbakar dan sudah memakan sebagian, udah hutan berapa ratus meter.
Ternyata semalam itu gubuknya terbakar dan apinya tidak ke sini, ke arah dia, tapi ke arah sana. Dan yang namanya hutan ikut terbakar, saudara. Dan dia karena panas dia lari dan dia lihat dari jauh. Dia bilang, Tuhan, ini nggak adil. Masa saya hanya satu-satunya gubuk ini sebagai tempat perlindungan saya, tapi ya kok teganya engkau bakar juga. Sekarang saya harus kemana, Tuhan? Ini nggak adil, Tuhan. Aku belum menemukan jalan pulang, sekarang malah tempat tinggalku bawa bakar, bawa obong sekalian. Saya harus bagaimana? Dia menatap dengan kecewa sambil tiduran duduk di pasir pantai itu. Fajar menyingsing. Tiba-tiba dia lihat ada sebuah kapal yang merapat. Wah, dia noleh, ada kapal. Langsung dia berlari, di tepian dia awe-awe. Dia panggil, ayo ke sini. Datanglah mereka. Orang-orang yang itu orang-orang angkatan, bukan orang masyarakat. Ini angkatan laut kalau Indonesia. Mereka turun dengan seragam, sigap. Lalu dia tanya, bagaimana Anda bisa sampai ke sini, Pak? Ini kan terpencil. Mereka bilang, kami lihat kobaran api yang besar. Dan kami penjaga laut menyangka karena gelap ada kapal yang terbakar. Dan kami segera diperintahkan komandan untuk menuju kepada titik api. Ternyata daratan dan bukan kapal. Ya udah, kamu kenapa bisa di sini? Dia bilang ceritanya panjang. Boleh nggak aku ikut pulang? Ya udah, ayo. Jadi akhirnya dia pulang. Di kapal dia bersujud, Tuhan, seandainya rumahku nggak terbakar, aku masih tetap di situ, Tuhan. Terima kasih karena Engkau bakar rumahku sehingga ada sinyal orang bisa menolong aku. Nah ini saudara, mari kita lihat bahwa sebuah persoalan yang berat bukan rancangan jahat. Mari kita lihat dari sisi positif bahwa Allah punya rancangan yang terbaik. Haleluya, tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa.